Investor mundur dan tambahan anggaran ditolak, proyek mercusuar era Jokowi terancam mangkrak. Seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita. Ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, Badan Anggaran DPR menolak permintaan tambahan anggaran sebesar hampir 15 triliun rupiah untuk membangun ibu kota Nusantara. Kepala Otorita IKN menyebut penolakan tersebut akan berdampak pada mundurnya target penyelesaian proyek IKN. Badan Anggaran DPR menolak usulan otoritas IKN untuk menambah anggaran sebesar 14,92 triliun rupiah pada tahun 2026. Dengan demikian, pagu anggaran OIKN pada tahun anggaran 2026 tetap sebesar 6,26 triliun rupiah. Hal ini ditegaskan dalam rapat kerja di DPR pada hari Senin 15 September 2025. Komisi 2 DPR RI menyetujui pagu anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tahun 2026 sebesar 6.246.246.870.000 rupiah untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran pagu definitif tahun 2026 dengan pengalokasian anggaran per program sebagai berikut: A. Program dukungan manajemen sebesar Rp644.066.870.000. B. Program pengembangan kawasan strategis sebesar Rp5.617.980.000. Pak Bas. Pemirsa, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono mengatakan, ditolaknya tambahan anggaran akan berdampak pada molornya pembangunan tahap 2 yang menyasar kawasan legislatif, yudikatif, hingga infrastruktur pendukung. Sebelumnya, mantan Presiden Joko Widodo mencanangkan pembangunan IKN dengan target akan rampung di tahun 2028. Dengan ditetapkannya dari Badan Anggaran OIKN 6,26 triliun, maka anggaran itu akan kami gunakan untuk pertama pada halaman 7 laporan kami, yaitu untuk lanjutan bangunan gedung dan kawasan lembaga DPR, DPD, MPR, sidang paripurna MA, Plaza Keadilan, MKKY, yang telah dimulai pada tahun 2025 ini dengan anggaran sebesar 3,68 triliun. Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menegaskan bahwa hasil rapat dengan Badan Anggaran diputuskan secara tegas bahwa seluruh tambahan anggaran untuk tahun 2026 tersebut tidak dikabulkan. Dengan demikian, pagu anggaran otorita untuk proyek pembangunan tahap 2 IKN tetap sebesar 6,26 triliun rupiah sesuai hasil rapat sebelumnya bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas. Zulfikar menegaskan keputusan menolak tambahan anggaran IKN ini menandakan perlunya fokus penggunaan anggaran sesuai pagu yang telah ditetapkan, bahwa uang negara digunakan secara efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik. Lalu Otorita Ibu Kota Nusantara ini minta tambahan 14 triliun 920 miliar rupiah. Nah, ini semua sudah kita tetapkan pada pendalaman di kesimpulan yang lalu, dan sudah kita komunikasikan dengan Banggar, masing-masing anggota Banggar dari Komisi 2. Namun demikian, ini kita dapat surat dari Banggar tertanggal 11 September 2025 terkait penyampaian hasil pembahasan RUU APBN tahun anggaran 2025. Nah, ini 8 mitra kerja kita berdasarkan surat ini yang ditandatangani oleh Ketua Banggar, tidak mendapatkan tambahan apapun dari usulan tambahan yang diajukan Bu Menteri dan teman-teman semua. Yang supporting IKN, supporting Kalimantan untuk kebutuhan bahan pokok itu dari Sulawesi, dari daerah saya. Perkembangannya Sulawesi sekarang dana IKN itu luar biasa.
bahan dasar pembangunan di IKN itu semuanya dari Sulawesi. Banyak. Jangan dulu dipotong dulu sebentar nih. Enggak, ya. Saya jadi bingung kenapa kita ditarik-tarik oleh Bung Ade Armando untuk bercerita kenapa kita pindahkan IKN. Kita sudah pindahkan di sana, lu masih tahunan masa lalu gitu loh. Problem kita sekarang adalah apakah ini mau jadi sesuatu yang mangkrak, apakah kita mau speed up atau kita mau rasional. Kalau bicara Indonesia sentris begini ya, bicara mau menghadirkan keadilan nih yang dibawa oleh IKN-mu itu kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat adat Maridan di Kecamatan Sepuku, mereka menjadi tuan nggak di sana? Terlunta-lunta Pak. Masyarakat adat mana lagi nih? Masyarakat adat Balik Sepaku, Batu Tukar Nondoy, terpinggirkan mereka di sana. Jadi jangan bicara Indonesia sentris, ngawur nih masyarakatnya langsung. Banyak sekali suku Balik, apalagi. Dan kamu periksa yang punya tambang di sana siapa hari ini? Kalau mau bicara keadilan di Kalimantan Timur, yang punya tambang batu bara siapa? Yang punya HPH siapa? Yang punya HTI siapa? Mana? Jangan cuma bicara memindahkan gedung lalu bicara keadilan Indonesia. Yang paling gampang itu ngasih HPH sama masyarakat adat, ngasih tambang masyarakat sekitar tambang. Mari kita bicara keadilan. Jadi jangan gimmick-gimmick kayak gitu kita lagi makan. Soal IKN kita setuju dipindah, debat kita sudah lama Pak, udah selesai itu barang itu. Pertanyaan kita sekarang, kita mau realistis nggak dengan IKN ini? Dengan ruang fiskal yang terbatas, dengan pemangkasan anggaran, apakah kita mau seperti itu? Atau kita mau realistis? Itu problemnya Pak. Karena untuk ikan ini Pak, saya pergi ke Abuja, saya pergi Canberra, semua saya pelajarin Pak untuk presentasi di DPP PDIP. Nggak gitu aja kita setujui Pak, kita pelajari semua. Jadi soal apakah kita perlu pindah? Yes, sudah selesai debat itu. Apakah perlu keadilan? Yes. Nanti kita lihat bank itu apakah akan dipindah ke IKN semua? Plafonnya berapa? Apakah Kalimantan Utara misalnya langsung bisa 100 miliar untuk pengusaha di sana buka, tidak harus di pusat sini? Itu baru konkret. Keren. Bukan cuma gedung. Selesai Pak. Itu kompleks ya lah itu. Kalau gitu kan juga kompleks Pak Dedi. Bukan hanya itu saja. Ya, itu yang perlu kita bicarakan, bukan soal kenapa kita masih perlu pindah. Sudah selesai debat itu. Ya, pindah itu selesai. Pun udah tahu. Itu pindah itu selesai. Tapi kalau Anda katakan tadi ada yang terpinggirkan, ya itu bukan hanya pemerintah pusat. Realitasnya terpinggirkan Pak. Anda pernah ke IKN nggak lihat yang saya 5 kali ke IKN. Anda tahu berapa persen di sana pengusaha pribumi yang kerja? Berapa persen? Kita tahu berapa persentase. Ya. Saya tahu. Kita tahu persentase. Alah, udahlah. Gini bos, pengusaha pribumi apakah kita perlu IKN pindah? Yes, sudah sepakat kita. Pengusaha pribumi itu apa ya? Loh, orang lokal setempat, bukan pribumi, orang lokal setempat. Ya, kontraktor sana. Lebih banyak yang mati apa menikmati? Mati mereka, nggak dibayar Pak banyak. Teman saya enggak kok. Lah teman kau, emang teman-temanmu aja yang kerja, lu juga ngawur banget. Jangan disamaratakan itu gitu loh. Temanmu kan jangan samaratakan dulu, jadi dapet. Kita samaratakan itu. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, Tempat Parera, 2 hari lalu merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Padahal orang ini setiap bulan di Kupang itu nunggu di pintu gerbang desa untuk dapat BLT. Dan itu ilmunya Jokowi, membujuk orang supaya tidak produktif, supaya tidak pintar. Bagian besar mereka yang nunggu BLT itu adalah pemilih yang tidak tamat kelas 7. Jadi udah mungkin kita bicara hal-hal yang normatif, etis,
politik pada pemilih yang 80% dari pemilih Indonesia itu tidak tamat kelas 7, artinya tidak tamat SMA. Bapak Ibu bisa pilih mau di mana, mau investasi di sebelah mana, mau di kawasan inti, ya harganya beda. Di financial center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area, silahkan. Saya sampaikan ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi. Inilah saatnya mencatat sejarah Indonesia, dan inilah saatnya melakukan lompatan. Inilah saatnya kita semua menjadi pelaku sejarah Indonesia masa depan. Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) menghadapi tantangan serius. Badan Anggaran, Banggar DPR secara tegas menolak permintaan tambahan anggaran sebesar Rp14,92 triliun dari Otorita IKN. Akibatnya, pagu anggaran OIKN untuk tahun 2026 tidak berubah, tetap di angka Rp6,2 triliun. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Menurutnya, penolakan ini akan berdampak langsung pada progres pembangunan IKN tahap kedua yang mencakup kawasan legislatif dan yudikatif. Ya, pasti akan mempengaruhi. Bisa mundur lagi, ujar Basuki saat ditemui di Kompleks DPR, Senin tanggal 15 September tahun 2025. Penolakan ini menjadi pukulan telak, terutama karena pembangunan IKN di era Presiden Prabowo Subianto memiliki target yang sangat spesifik. Ekosistem legislatif dan yudikatif di IKN ditargetkan selesai pada tahun 2028, sesuai dengan visi Prabowo untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun tersebut. Basuki menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu sebenarnya masuk dalam kerangka anggaran Rp48,8 triliun yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN selama 3 tahun ke depan. Dana ini vital untuk menyelesaikan gedung-gedung pemerintahan, hunian, dan infrastruktur pendukung lainnya. Asal tahu saja megaproyek senilai Rp466 triliun itu masih terus digarap pengerjaannya. Meski demikian sejumlah tantangan menghampiri mulai dari investor global mundur hingga seretnya APBN dalam membiayai proyek era Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi.